warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di Podcast Unisba episode spesial. Dengan saya Adinda Aulia Harisma, hari ini akan menyajikan cerita-cerita menarik, informatif, dan juga menginspirasi di mana lagi kalau bukan di Podcast Unisba. Oke Sobat Unisba, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik nih. Apalagi buat kalian Sobat Unisba yang pernah punya pengalaman kerja atau pernah mengikuti pelatihan atau bahkan pernah kuliah tapi belum selesai. Dan siapa tahu itu bisa dilanjutkan atau melanjutkan pendidikan melalui jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Maka dari itu pada podcast kali ini kita akan menghadirkan Wakil Rektor 1 Unisba, yakni Insinyur Tri Kurniasuti MMA. Langsung saja kita sambut. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Mbak Dinda. Bagaimana kabarnya Bu? Baik-baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Dinda sehat? Alhamdulillah. Masya Allah sekali nih Bu Tri terlihat sangat bahagia dan bersinar ya teman-teman. Mbak Dinda juga cantik sekali. Masya Allah seperti Bu Tri nih. Oke Bu Tri, saya ingin bertanya Bu, sudah berapa lama Bu Tri berada di Unisba ini Bu? Saya tuh menjadi dosen sejak tahun 2022. Berarti berapa lama itu ya? 2022 atau 2002. Oh 2002. Hampir 2002. 23 tahun berarti tahun ini ya Bu. Iya, 23 tahun. Itu di Unisba saja Bu? Iya, di Unisba. Berarti tahun 2002 masuk ke Unisba sampai tahun 2025 sampai ini. Sampai saat ini. Masya Allah, lumayan lama ini ya. Ternyata ini sesepuh Unisba ini yang punya banyak pengalaman di Unisba berarti. Tidak kelihatan kok Bu. Alhamdulillah. Iya. Berarti sekarang Bu Tri menjadi dosen di Fakultas apa Bu? Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian ya. Ini Bu, apa yang melatar belakangi Bu Tri sehingga Bu Tri tertarik terjun di bidang pertanian? Ya. Jadi minat ya. Jadi minat saya memang di pertanian karena saya lihat bahwa orang hidup itu kan butuh makan ya. Nah, berarti itu kan kaitannya dengan pertanian. Pertanian kaitannya dengan pangan. Oh iya. Pangan itu kan kebutuhan esensial, kebutuhan primer manusia. Nah, di pertanian itu dipelajari banyak mulai dari on farm maupun off farm. On farm itu bagaimana budidaya tanaman agar tanaman bertumbuh dengan baik, produksi baik. Jadi di situ ada ilmu genetika, ada ilmu pemulihan tanaman, bagaimana membuat varietas yang bagus kayak gitu sampai dengan produk yang baik. Nah, di situ ada bioteknologi dan seterusnya yang mendukung agar tanaman itu berproduksi dengan baik dan berkualitas baik. Nah, setelah itu ada off-farm juga. Off-farm itu mengenai tentang bagaimana pemasaran, supply chain management, itu menarik sekali bagi saya gitu. Dan ada pengolahan pangan. Sekarang kan ada varian banyak ya dengan pangan. Itu kan juga basicnya dari ilmu pertanian. Jadi bagi saya itu menarik sekali. Banyak inovasi Bu kalau sekarang itu ya. Inovasinya, ya. Berarti dari S1 Bu Tri sudah mengambil pertanian? Ya, dari S1 jadi pertanian. Kalau boleh tahu mengambil sarjana ini di mana Bu? Universitas Brawijaya Malang. Brawijaya Malang mengambil jurusan agroteknologi. Agroteknologi terus lalu melanjutkan magister. S2 magisternya di Universitas Islam Kadiri mengambil manajemen agribisnis. Agribisnis. Oke. Ini keren nih, kayaknya memang benar-benar tertarik dan minat di dunia pertanian ya Bu ya. Asik di pertanian. Asik Bu. Asik nih, saya nggak ngambil pertanian ini. Kayaknya memang setiap hari butuh makan ya. Kita memang nggak bisa lepas dari yang namanya pertanian pangan itu. Oh iya, berarti kan tadi Bu Tri sudah lama sekali mengabdi di Unisba dari tahun 2002 sampai 2025. Iya. Lalu perjalanan karir Bu Tri Bu dari yang awalnya menjadi dosen ya Bu berarti tahun 2002 sampai sekarang menduduki posisi sebagai Wakil Rektor 1 di Unisba. Ya, jadi sejak tahun 2002 itu sampai dengan 2009 itu jadi dosen. 7 tahun? Ya, udah itu 2010 sampai dengan 2008. Iya. 18 itu menjadi dekan di Fakultas Pertanian. Oke. 2018 sampai dengan 2019 itu menjadi Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas. Kemudian mulai 2020 sampai sekarang jadi Wakil Rektor 1 bidang akademik dan sistem informasi. Masya Allah, berarti mulai tahun 2020 ya Bu? Ya. Ini ternyata perjalanannya juga nggak mudah Bu, dari kan tidak bisa Ibu kalau langsung begitu, tidak ada yang instan di dunia pengalamannya ini. Kan nggak ada jadinya gimana nanti kalau mau mengembangkan kan sulit ya. Harus ada pengalaman dulu, menjadi dekan harus jadi dosen dulu. Harus bertahap, tidak bisa langsung harus begitu. Bertahap. Betul. Oke, benar Bu. Nah, ini kan membicarakan tentang Warek 1 ya Bu. Warek 1 tuh berarti ada yang di bawahnya itu membicarakan tentang RPL juga. Kebijakan RPL ini. Iya, bagian itu kan bagian dari
akademik ya, akademik, ada bagian akademik, ada bagian kurikulum. Kalau di Warik 1 itu begitu. Nah, salah satu RPL ini adalah mengkoordinir untuk bagi jalur-jalur tentang perkuliahan di Universitas Islam Blitar, termasuk salah satunya adalah sistem RPL. Jalur RPL itu. Kalau mungkin bisa dijelaskan Bu kepada Sobat Unisba, apa sih yang dimaksud dengan RPL? Karena saya sendiri juga belum terlalu paham Bu sebenarnya. Iya, jadi kalau RPL itu adalah sistem ya, sistem pengakuan atas seseorang yang telah mendapatkan capaian pembelajaran informal, formal, non formal, pengalaman kerja, itu yang nanti diakui sebagai kredit atau sebagai SKS yang nantinya ini sebagai dasar untuk melanjutkan kuliah di pendidikan formal Universitas Islam Blitar ini ya S1. Jadi dari pengalaman dari non formal informal tadi itu bisa diakui nanti dikonversi menjadi SKS yang nantinya itu kalau sudah diakui berarti mata kuliah yang dikonversikan yang setara tadi itu sudah tidak perlu diambil lagi sehingga dia hanya mengambil mata kuliah yang belum ada pengalamannya tadi gitu. Berarti hanya beberapa SKS saja yang diambil. Ya, yang diakui itu adalah 70% maksimal sesuai dengan peraturan pemerintah. Maksimal 70% ya, di RPL. Berarti kalau atau 100 SKS ya. Kan kita 144 SKS ya. Baik. Jadi 100 SKS yang maksimal yang bisa diakui gitu. Ya, yang 44 harus diambil, jadi harus kuliah. Jadi ada yang mengatakan bahwa RPL tidak berkuliah. Oh tidak, tetap kuliah. Cuma kuliahnya bisa dipersingkat karena pengalaman kerjanya, pengalaman informal atau pengalaman non formal yang telah dilakukan selama ini itu bisa menjadi pengganti mata kuliah. Berarti tetap kuliah tapi nggak full 4 tahun. Iya. Biasanya kan kalau S1 4 tahun ya Bu itu Bu ya. 4 tahun. Kalau RPL tuh paling cepat berapa? Paling cepat 3 semester. 3 semester Paling cepat. 1,5 tahun. Iya. Itu kalau mengambil 44 SKS tadi karena kan kita maksimal ya diakuinya maksimal 100. Berarti 44 SKS itu 3 semester. Begitu Bu. Iya. Kalau boleh tahu apa yang menjadi pertimbangan Bu Tri dan orang kampus ya Bu ya, mengambil kebijakan RPL ini? Jadi itu memberikan akses kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan S1-nya di perguruan tinggi formal, namun dia itu sudah mempunyai pengalaman kerja. Mempunyai pendidikan non formal atau putus kuliah gitu ya. Jadi memberikan kesempatan. Jadi dia nggak kuliah dari awal gitu ya. Kadang-kadang orang 4 tahun lagi itu kan waktu lama ya. Nah ini kalau sudah ada pengalaman kan bisa. Nanti sesuai dengan yang diakui. Kalau semakin banyak yang diakui berarti ya bisa 1,5 semester, 1,5 tahun atau 3 semester ya paling cepat itu. Nanti rata-rata kemarin itu 2 tahun. 2 tahun rata-rata. Ya, kemarin yang sudah ngambil itu hampir 2 tahun. Yang sudah ambil kan ada yang sudah mahasiswa yang sudah kuliah, Yang tahun kemarin 2024 kan sudah ada kuliah. Ada 45 mahasiswa yang sudah terdaftar di 5 prodi gitu. Oh, berarti yang sudah berjalan RPL ini dari tahun berapa, Bu? 2024. 2024 dan sudah ada mahasiswa yang mendaftar sebanyak 45. 45 di 5 prodi. 5 prodi. 5 prodi. Prodinya prodi agribisnis, ada sistem komputer, ada prodi administrasi niaga, ada manajemen dan ada hukum. Lumayan banyak ya Bu ternyata. Minatnya juga banyak. Ini sekarang lagi OTW ini sudah hampir 1 tahun ini. Oh iya. Nanti ada yang selesai 3 semester, ada yang selesai 4 semester, ada yang selesai 5 semester, tergantung berapa jumlah yang direkognisi. Ya, jumlah perolehannya. Iya, benar. Yang bisa direkognisi gitu ya Bu. Lalu ini Bu, menurut pandangan Bu Tri sendiri, mengapa program RPL ini tuh sangat penting di dunia pendidikan saat ini Bu? Ya, karena itu tadi memberikan akses masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi secara formal. Ya dengan latar belakang informal tadi bisa kuliah itu. Ada yang mungkin yang untuk menaikkan grade ya dari kemarin dari vokasi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu bisa, transfer. Ya, itu transfer. Kalau sistemnya dulu kan namanya transfer. Ini sama juga sekarang itu transfer kredit namanya. Itu dari D3 ke S1. Kalau dulu kan namanya transfer gitu aja. Kalau sekarang ini melalui jalur RPL namanya transfer kredit. Jadi kredit yang diambil dari mata kuliah
dari perguruan tinggi sebelumnya. Nanti disamakan nanti yang sudah sama ini tidak perlu diambil lagi. Jadi yang belum saja. Nah, itu rata-rata juga 3 semester. Berarti dari D3 itu iya. kan kalau biasanya tuh kalau kampus-kampus kan harus mengulang lagi. Kalau mau S1 berarti ngulang lagi gitu ya Bu ya? Kalau Apa mestinya gimana? kalau transfer nggak mengulang. enggak ya? Jadi mata kuliah yang sudah diambil di perguruan tinggi sebelumnya itu sudah diakui. Oh, Jadi diakui. tinggal mata kuliah yang belum saja yang nanti Ya lewat jalur kuliah RPS di ini sini tadi. ya. Lewat jalur kuliah RPL. Tetap kuliah seperti biasa. Oke. Mata kuliah yang belum didapat di perguruan tinggi sebelumnya. Kalau tahun ini sudah ada yang mendaftar BRPL-nya? Sudah ada mendaftar kemarin terakhir itu 20, tapi nanti perkuliahan kan bulan September ya. Masih September? Iya. Iya, benar-benar. Ada yang sudah mendaftarkan. Dari mahasiswa yang tadi 45 yang sudah mendaftar Ya. RPL dan sudah melalui hampir 1 tahun ini ya Bu, Ya. apa kendala atau tantangan yang dihadapi selama mengikuti program RPL ini Bu? Ya kalau program perkuliahannya tidak ada masalah ya, karena mereka kan kuliah seperti biasa, ikut jalur reguler biasa. Gitu. Kendalanya kemarin waktu akan masuk itu kan pada saat mau masuk itu kan harus menyertakan portofolio dan deskripsi pengalamannya itu ya. Jadi kalau misalnya dia pengalaman mengikuti workshop gitu ya, itu harus dideskripsikan sehingga apa yang menjadi capaian pembelajarannya di situ lah. Karena itu nanti harus disetarakan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, itu kadang-kadang deskripsinya itu kurang lengkap. Jadi akhirnya mahasiswa itu bolak-balik. Jadi akan ada asesor ya. Iya. Jadi asesornya itu balik lagi memberikan oh ini portofolio kurang, ini deskripsinya kurang, Coba ini bolak-balik. lagi Ya, gitu. dilengkapi lagi. Kadang-kadang mahasiswa kok ribet ya kayak gitu. Tapi sebenarnya memang itu sehingga nanti capaian pembelajaran yang mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang selama dia bekerja itu benar-benar match sehingga itu bisa menggantikan mata kuliah tersebut gitu. Oke. Berarti dari mahasiswa kemarin memang yang bikin ribet tuh bukan itunya karena memang persyaratannya harus lengkap gitu ya Bu? Iya, harus lengkap agar yakin bahwa asesor itu yakin bahwa ini pengalaman kerja ini bisa menggantikan mata kuliah ini gitu loh. Itu. Jadi dokumen pendukungnya itu harus lengkap, deskripsinya harus lengkap. Kadang-kadang kan calon mahasiswa itu memberikan sertifikat gitu aja ya. Nah, sertifikat ini deskripsinya gimana kan gitu ya. Sertifikat itu harus ada deskripsinya bahwa di dalam workshop itu dia mengetahui tentang ini, memahami ini, mampu ini dan seterusnya harus ada itu. Sehingga nanti disejajarkan dengan capaian pembelajaran mata kuliah itu benar-benar sesuai gitu sehingga nanti bisa menggantikan mata kuliah tersebut. Masalahnya itu aja. Berarti proses perkuliahannya pun juga sama seperti mahasiswa persis, reguler kalau ya Bu ya? masalah perkuliahan tidak ada masalah. Jadi sama persis masalah reguler. Jadi mata kuliah yang belum diambil itu ya gabung dengan mahasiswa yang reguler. Kalau masuk itu, ya kan RPL ya Bu, kan 3 semester aja. Berarti mulai tergantung kalau paling cepat kan 3 paling semester. cepat ya, tergantung SKS yang diakui diakuisisi ya. Itu berarti masuknya nanti kalau mahasiswa baru ya Bu, berarti itu harus ikut ospek kah atau langsung masuk atau gimana Bu? Ya nggak usah ikut ospek. Nggak perlu. Jadi dia nanti ospek itu pengertian ospek kan dari awal gitu-gitu ya, tapi cuman nanti orientasi aja. Jadi orientasi lewat Zoom bisa. Ikut pada saat terakhir orientasi biar dia tahu bahwa perkuliahan di Unisba itu seperti ini. Berarti nggak harus dari awal. Ya, gitu seperti itu. Oke. Kalau masuk kelasnya berarti ikut yang semester 1 atau langsung naik ke semester? Tergantung mata kuliahnya itu. Nanti mata kuliah yang harus diambil itu masuk di semester berapa? Kalau ya seperti metodologi penelitian gitu ya. Itu kan anak-anak itu kan semester 6 ya, dia masuk di semester 6. Mungkin mata kuliah yang lain yang misalnya kalau di pertanian misalnya dasar ilmu tanah kayak gitu misalnya. Dasar ilmu tanah itu ada di semester 2. Berarti dia ikut semester 2 kayak gitu. Jadi berbagai macam semester dia ikut, nanti sesuaikan jadwalnya. Berarti jadwalnya menyesuaikan dari mata kuliahnya tadi? Iya, misalnya mata kuliah itu diambil pada saat semester berapa gitu. Oke. Kan ada semester 1, 3, 5, 7 ya, jadi dia mungkin ikut di semester 1, mungkin ikut 3, mungkin di 5, mungkin di 7, ya gitu ya, sesuai dengan mata kuliah yang harus diambil di sini. Gitu. Kalau ngomongin RPL tadi kan kita sudah membahas ya Bu ya tentang gimana kuliahnya, terus nggak perlu ikut ospek juga. Lalu syarat-syarat apa yang harus dilengkapi atau yang harus dipenuhi untuk mengikuti program ini Bu? Ya, jadi pertama kali syaratnya adalah
lulus SMA atau SMK. Nah, Oke, itu syaratnya. syarat yang Iya, paling utama. paling utama. Jadi misalnya di bawah itu nggak bisa, harus lulus SMA. Jadi mempunyai ijazah SMA, SMK. Kemudian yang kedua, dia mendaftar dengan mempunyai pengalaman kerja minimal 2 tahun. Jadi pengalaman kerja itu 2 tahun bisa ya untuk nanti daftar RPL tersebut. Terus kemudian dia mendaftar. Mendaftarkan nanti akan ada assessment tentang pengalaman itu, tapi sebelumnya dia bisa konsultasi dengan tim RPL ya. Nanti apa-apa yang harus dibutuhkan. dilengkapi. Dia mengisi formulir, ada formulir evaluasi diri. Jadi dia itu sudah pengalaman di mana, di bidang apa, workshopnya di mana saja, kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya itu apa, itu semuanya itu ditulis di form itu. Jadi mengisi form, kemudian mengisi deskripsi, kemudian diserahkan ke PMP baru daftar. Oke, berarti jurusan apa yang diambil juga harus relevan dengan keahlian yang didapat. Ya, semakin relevan, semakin banyak SKS ya. Oke, yang tercover tadi. Yang diakui ya. Kalau misalnya beda prodi, nah itu sedikit biasanya. Biasanya maksimal paling yang diakui 50% kalau beda prodi ya. Misalnya dari prodi A maksimal 50%. Kalau ya 50% kalau prodinya beda. Iya. Tapi kalau prodinya itu relevan 70%. Bisa 70%. Wow. Itu tergantung. Oke Bu, berarti memang pembelajarannya pun juga mirip sebenarnya, cuman jadwalnya nggak tentu bisa ikut semester. Pembelajarannya sama persis masalah mahasiswa reguler sama persis. Cuma waktunya, karena kan seperti mata kuliah MKWK itu tadi ya, itu kan rata-rata kan ada di semester 1-2 kayak gitu ya. Itu berarti dia ngambil semester 1. Nanti mata kuliah seperti tadi yang saya sebutkan contoh metodologi penelitian di semester 7 dia semester 7 gitu. Dan juga dia harus yang mengambil mata kuliah yang tidak bisa direkognisi itu adalah mata kuliah MKWK 1, kemudian yang kedua itu adalah mata kuliah keunikan di prodi. Jadi kan setiap prodi kan punya keunikan. Nah, itu keunikan di prodi itu juga harus diambil. Kemudian terus mata kuliah keunikan universitas. Misalnya di universitas ini kan kewirausahaan. Nah, itu harus diambil gitu. Jadi tidak bisa direkognisi gitu. Jadi kita punya batasan-batasan untuk mata kuliah itu yang tidak boleh direkognisi itu mata kuliah apa? Yaitu tadi ada 3, mata kuliah MKWK, mata kuliah keprodian, ciri keprodian, dan mata kuliah ciri universitas. Sudah mata kuliah metodologi penelitian itu wajib diambil. Berarti harus ini Bu, ikut skripsi juga berarti? Harus, wajib itu, tidak boleh tidak. Karena kan sebelumnya kan pasti nggak mungkin kan kalau bekerja kan nggak mungkin menulis, karena orang mau menulis itu menulis artikel itu syaratnya harus S1 gitu. Karena S1 kan mesti metodologi penelitian sudah diambil gitu. Jadi pengalaman sebesar apapun kalau dia belum S1 berarti dia tentu belum pernah menulis artikel. Makanya itu wajib diambil. Berarti di Unisba itu belum ada ya Bu yang bisa lulus tanpa adanya skripsi. Semuanya harus melalui skripsi. Melalui skripsi ya. Gitu. Nah, siapa nih teman-teman Sobat Unisba yang ingin mengambil RPL, boleh banget ya Bu. Ya, nanti silakan. Untuk pendaftarannya itu berarti ada linknya sendiri atau harus menemui tim RPL-nya itu atau bagaimana Bu? Jadi kalau mendaftarkan seperti mahasiswa PMB. di PMB, iya. Jadi melalui online ya. Iya. Jadi PMB Unisba Blitar. spmb.unisba.apa itu? .ac.id. Nah, di situ nanti klik pilih jalur RPL. Nah, nanti di situ nanti ada keterangannya banyak. Jadi ada formnya yang perlu diunduh, ada form yang perlu diisi. Nah, nanti diisi. Kemudian kalau masih belum jelas, nanti bisa datang ke tim PMP, nanti akan dipertemukan dengan tim RPL untuk diberikan pendampingan bagaimana cara mengisi dan menulis deskripsi di dalam pengalamannya tadi. Dan juga syarat-syarat yang harus dilengkapi. Dilengkapi administrasi biasa. Oke, wah keren sekali nih perbincangan kita tentang RPL. Barangkali teman-teman atau Sobat Unisba ada yang tertarik ya mengambil RPL ini. Nanti bakal ketemu Putri ini. Nanti saya tim di universitas. Jadi ada tim ya, ada tim di PMB, ada tim itu nanti yang mendampingi bagaimana syarat-syaratnya. Kemudian ketemu tim asesor di prodi. Ya, setelah itu nanti ada tim dari universitas, kemudian diunggah
upload dokumen-dokumennya. Oke. Baru nanti ada SK dari Bapak Rektor yang menyatakan bahwa sudah direkognisi berapa SKS. Nanti kita unggah di sistem, ya, di sistem Sierra namanya. Oke. Baru kalau sudah sistem itu sudah oke, baru mahasiswa bisa kuliah. Gitu. Baik Bu. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya Sobat Unisba penjelasan singkat dan tapi jelas banget kok Bu tadi penjelasannya. Mungkin Udah nanti kalau cukup ya, yuk, dari singkat. Sobat Unisba kalau mungkin kurang jelas atau apapun bisa ditanyakan di kolom komentar atau mungkin nanti bisa DM ke Unisba Blitar ya Bu ya. Itu. Siap. Oke, Bu Tri mungkin bisa disampaikan pesan atau quotes untuk Sobat Unisba yang menonton. RPL, solusi kuliah cepat dan mempercepat perjalanan karirmu dan kesuksesanmu. Masya Allah sekali quotes dari Bu Tri ya tentang RPL mempercepat karirmu dan kesuksesanmu. Insya Allah gitu ya Bu. begitu, Insya Allah ya. begitu. Oke Sobat Unisba, itu dia obrolan singkat kita bareng Warek 1 Ibu Tri Kurniasuti yang membahas tentang RPL, apa itu RPL, bagaimana cara mendaftarnya, dan siapa saja yang bisa mengikuti RPL ini. Semoga itu tadi bisa menambah wawasan kita mengenai RPL ini dan juga buat teman-teman Sobat Unisba yang tertarik tentang program ini ya. Semoga bisa segera mendaftar dan bertemu Bu Tri Siap, nanti ya. siap. Kami tunggu di Unisba. Siap. Baik, mungkin cukup sekian Sobat Unisba. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe video kami karena kita akan post dan up video kita selanjutnya. Saya Adinda Aulia Harisma. Saya Tri Kurniasuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.